ada satu bagian doa yang diajarkan oleh para ulama kita, dimintakan khusus di hari Jumat bersamaan dengan saat ini, dengan kalimat yang singkat, padat, tapi begitu bermakna. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Khusus di hari Jumat, teman-teman yang tadi baru Jumatan, Anda bisa langsung bacakan doa ini setelah Jumat atau duduk di antara dua khutbah itu, ya, saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, sekarang kita akan berbuka. Tadi pengantarnya sudah saya sampaikan, harinya Jumat, hadis tentang puasanya berlaku. Lalu kita bisa mohonkan ini saat kita akan berbuka atau setelah kita sedikit membatalkan puasa kita, kemudian kita mohonkan secara spesifik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ma'siyatik. Wa bi fadlika amman siwak. Ya. Baik, teman-teman, kita lihat doanya. Allahumma kfina. Allahumma kfina. Bila menyebutkan sekali lagi kata Allahumma, gabungan dari ya dan Allah. Allahumma yang disertai dengan ketundukan, ketawaduan, kepasrahan, dan penuh harap. Artinya minta doanya dengan tawadhu, kan? Dengan kesungguhan, penuh harap, tapi kita merendah sebagai hamba. Ya Allah, kan? Ikfina, Allahumma kfina. Ya Allah, mohon cukupkan untuk kami. Ya, kata na di sini menunjuk pada bentuk jama', memberikan kesan menghadirkan orang-orang terbaik sekitaran kita, bukan hanya berdoa untuk personal, karena kita menginginkan kebaikan yang menyeluruh. Untuk ayah, bunda, untuk anak-anak, untuk suami dan istri, keluarga, teman, kerabat. Allahumma kfina. Dan bayangkan bagian orang-orang yang kita sertakan dalam doa itu. Apakah ayah kita, ibunda kita, kerabat kita, kan? Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan untuk kami dalam hidup ini bihalalika, yang halal darimu saja, semua yang halal. Ya. Dan jauhkan dari yang haram-haram. Pokoknya kalau berpasangan dengan cara yang halal. Kemudian bekerja mendapatkan yang halal. Hasil dari pekerjaan halal. Membeli sesuatu dikonsumsi halal. Pakaiannya halal, minumannya halal. Ya Allah, kami pengen semua dalam hidup itu mendapatkan yang halal darimu saja. Maka kita mohon pada Allah diberi kekuatan, diberi jalan untuk mendapatkan apapun bagian dari rezeki dan kehidupan kita dengan cara yang halal. Ini bagian pertama. Halal itu artinya tidak ada persoalan, kan? Lawannya haram. Baik, halal, orang Arab kalau mengatakan hilul mushkilah, kan? Atau hilul ahbal, benang kusut masalahnya sudah hilang, sudah lurus kembali, sehingga tidak ada masalah yang difikirkan. Artinya apa? Memberikan kesan orang-orang yang kehidupannya didapatkan dari yang tidak halal, itu sebetulnya sedang menggelisahkan dirinya, sedang punya persoalan, sedang banyak pikiran, makanya gelisah, nggak mau ketahuan orang, takut kalau dilihat orang dan sebagainya. Karena itu kita meminta yang halal sekaligus memohon supaya terhindar dari masalah. Karena itu rumus cepatnya, simpelnya, kalau Anda ingin tenang, nggak banyak pikiran, nggak banyak masalah, maka selalu lekat dengan yang halal. Bekerja dengan cara yang baik, jangan korupsi, nanti gelisah, ya, nanti takut ketemu orang, takut ketahuan, ya kan, ditutup-tutupi dan sebagainya. Jangan banyak berbuat masalah, mencela orang, memprovokasi, Anda akan gelisah pada akhirnya, ya kan? Nah, karena itu kita minta petunjuk pada Allah, memohon yang halal dalam saat yang bersamaan, dijauhkan dari persoalan yang menggelisahkan. 2, wa aghnina, dan mohon kaya akan kami, bi ta'atika an ma'siyatik, supaya mampu mengumpulkan ketaatan paripurna kepadamu. Jadi bukan minta kaya materi itu, ya kan? Ya, kaya materi sudah biasa, semua hamba berlomba, tapi kekayaan untuk menjadi taat.
yang dengan ketaatan itu semua bentuk capaian dunia bisa diarahkan pada yang maslahat. Kalau orang taat itu kaya, maka kekayaannya dipakai untuk hal-hal yang baik dalam menaati Allah. Sedangkan Allah kan perintahnya semua baik. Dia kan bersedekah, berzakat, berbagi, ya, membuat sesuatu yang sifatnya produktif, yang positif. Jadi menaati Allah itu pasti jadi orang baik. Ya, coba lihat orang jahiliyah ketika beriman menaati Allah jadi orang baik kan? Khairu ummah, ya kan? Makanya kita punya konsep dalam harta itu bagaimana harta yang menyukseskan, membahagiakan, bernilai. Orang kalau punya kedudukan, saat yang bersamaan dia orang taat, kedudukannya dipakai pada yang baik-baik. Kebijakannya baik, membawa maslahat, mencerahkan, berkeadilan, ya kan? Nah, inilah ketaatan. Jadi kita diminta oleh Nabi diajarkan, ya kan? Untuk membangun ketaatan yang lebih, ketakwaan yang tinggi. Lalu para ulama mengajarkan, menyambut itu dengan doa, mengajarkan kepada kita, minta kaya dalam ketaatan. Itu yang mahal. Kaya dalam harta udah banyak, tapi kaya dalam kebaikan, ya itu yang mahal. Dijaga dari maksiat, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya Allah, kami minta di Jumat ini dijaga dari maksiat, ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga lahirnya bersih, wafatnya juga bening. Ya? Terakhir, wa bifadlika amman siwak. Dan kami berharap semua yang utama darimu saja ya Allah. Ini kalimat singkat tapi padat. Ya, kita meminta supaya hati kita ditautkan dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, tidak bergantung pada manusia. Sehingga kalau cari kerja tidak harus berharap pada manusia, ya kan? Ingin dapat sesuatu tidak harus gantungkan pada manusia sehingga cepat kecewa, capek, lelah, gelisah, merasa tersaingi dan sebagainya. Kita minta semua anugerah kehidupan dari Allah karena Allah yang punya, Allah yang mengatur dan gak tanggung. Minta yang utama, yang darimu saja ya Allah. Kalimat ketiga ini sebetulnya kalau kita mohonkan dengan benar, maka akan mendapatkan cahaya Rabbani dalam jiwa kita yang melahirkan kedalaman yang sangat luar biasa, dan dengan kedalaman itu mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi ketika seseorang bergantung kepada Allah, dia bisa membaca segala hal dengan cara yang baik. Kalau diuji, dia bisa sabar. Kalau dapat sesuatu, dia bisa bersyukur sehingga tidak berlebihan dalam mengekspresikan semua nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Karena itu jangan tanggung. Kalau berusaha, dapat yang paling utama. Anda yang pelajar, jangan tanggung prestasi yang tertinggi, IPK yang sempurna. Tapi saat yang bersamaan, mohon kepada Allah supaya dibimbing dengan ilmu itu menjadi benar. Ilmu yang dikuasai oleh nafsu, karena keinginan manusia saja, itu cenderung merusak. Atau paling tidak, hanya mendekatkan pada materi yang memenuhi keinginan nafsu. Tapi ilmu yang dibimbing oleh nilai-nilai Rabbani, nilai kebaikan, maka dampaknya akan semakin dahsyat, manfaatnya akan semakin luas, maslahatnya luar biasa, dan pada saat yang sama, dia tidak ketinggalan dunia. Meminta yang utama, tapi dalam saat yang bersamaan, kita minta dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang mampu memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah spesifik doa di hari Jumat yang seringkali diajarkan oleh para ulama kita kepada kita, dan sekarang bertepatan dengan Ramadan. Jadi kita betul-betul memohon kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan dengan tiga ini. Insya Allah kalau suami jadi suami yang utama, taat, istri juga demikian. Kalau jadi pekerja, pegawai, pebisnis, birokrat, diplomat, apapun itu, menjadi orang yang baik. Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan mencari segala hal dengan cara yang benar dan halal.